Itu semua bintang tamu saya adalah peserta didik. Jadi mengapa saya pilih mereka sebagai bintang tamu? Karena saya ingin mereka itu menularkan energi positifnya kepada teman-teman yang lain. Pendapat Pak Guru, pandangan Guru, sebenarnya ada nggak siswa yang nakal atau yang jahat begitu pandangnya seorang guru? Pencitraan lah begitu ya bahasanya. Dia hilang tanggung. Hilang tanggung. Hilang tanggung. Jadi Memotivasi, mohon maaf nih teman-teman guru atau ibu bapak guru yang mungkin kelahiran 70-an, 80-an atau 60-an. Mungkin saya sampaikan. Begitu besarnya pesan Pak Menteri karakter. Sebenarnya pola pendidikan karakter yang baik itu seperti apa? Jadi, apakah kami harus cuma menjadi tanggung jawab seorang guru? Ya udah, anak saya kan sudah saya sekolahkan, itu tanggung jawab guru lah, atau tanggung jawab keluarga, atau tanggung jawab lingkungan. sebenarnya sama halnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita yang sangat fenomenal, Pak Kejar. Jadi setiap orang adalah guru, setiap orang adalah sekolah. Jadi sebenarnya perannya saya rasa di mana kita berinteraksi, maka disitulah terjadi yang namanya pengaruh. Jadi misalnya kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya ke sekolah gitu kan, dan sekolah juga tidak bisa lepas begitu saja. Semuanya harus memiliki porsinya masing-masing. Keluarga punya porsinya masing-masing, masyarakat punya porsinya masing-masing, sekolah punya porsinya masing-masing, pemerintah punya porsinya masing-masing. Jadi tidak bisa kita bebankan pada satu pihak saja. Jadi Pak Guru, bahwasannya kata kuncinya semua elemen harus berprestasi dalam pembentukan karakter ini ya. Ya tadi ya, dari siswanya sendiri, dari keluarganya, dari lingkungan terdekat, Bapak Ibu gurunya di sekolah yang memberikan juga masalah pendidikan karakter. Jadi tidak bisa menjawab satu. Pendidikan itu bukan menjadi tanggung jawab seutuhnya seorang guru, tapi semua elemen, begitu mungkin. Ya. Nah, kalau kita melihat hari ini, sudahkah itu berjalan, Pak Guru? Ini memang agak sulit kalau semuanya berjalan seperti yang kita bayangkan. Cuman ada beberapa titik di mana sudah berjalan, ada di beberapa titik di mana belum seperti yang kita harapkan gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat situasi hari ini, memang yang paling banyak bergeser adalah sekolah dan keluarganya gitu. Ada keterbatasan dari segi regulasi mungkin? Regulasi, atau kalau mau membuat sebuah kegiatan pun, tindakan pun butuh mungkin mikir-mikirnya 2 kali lah kalau mau melakukan sebuah tindakan. Nah, di sisi lain juga seperti itu. Kadang-kadang anak tidak datang ke sekolah ketika gurunya lapor gitu kan, pasti gurunya akan koordinasi dengan pihak orang tua. Nah, tidak jarang terjadi ada miskomunikasi. Nah, jadi miskomunikasi antara orang tua dan pihak sekolah sering terjadi seperti itu. Seperti contohnya belajar online inilah, banyak anak-anak yang tidak mengikuti belajar online. Fasilitas mungkin atau bagaimana? Kemudian apa yang mungkin yang menjadi kendala-kendala gitu? Kemudian apa yang terjadi ketika itu? Misalnya anak-anak mengatakan tidak ada pulsa, padahal dia ngechat kita pakai WA gitu kan. Pulsa dari mana? Yang kemudian alasannya tidak bisa masuk ke dalam kelas online karena HP-nya kurang canggih gitu. Sinyal mungkin juga kan? Enggak juga. Sinyal misalnya kan. Kita memberikan pilihan, bisa ke sekolah secara luring ambil materinya gitu kan. Nah, di situ kan butuh juga kerjasama antara sekolah dengan keluarga gitu. Jadi tidak bisa kita kita kotak-kotakan. Memang harus ada kerjasama. Intinya kembali lagi kerja semua. Nah, Pak Guru nih, ada yang mungkin menarik. Pendapat Pak Guru, pandangan Guru, sebenarnya ada nggak siswa yang nakal atau yang jahat begitu pandangnya seorang guru? Saya pernah membuat statement ini, tidak ada anak yang malas. Yang ada hanya anak yang tidak termotivasi gitu. Luar biasa. Jadi memang ya kadang-kadang ada kesan yang terbentuk, wah anak nakal, anak malas. Nah ini juga malas semua.
ini bagaimana menghilangkan image itu seperti itu? Nah, karena ini kan juga kalau saya menilai itu juga menjadi membuli anak-anak sebenarnya. Makanya seperti tadi kan, tadi Pak saya sampaikan, ketika anak itu punya energi, dia butuh saluran. Ya kembali ya ke saluran. Ketika salurannya tidak ada, dia akan bikin panggung sendiri gitu. Jadi anak-anak nakal itu kalau menurut saya sih dia sedang membuat panggungnya sendiri. Jadi sebenarnya dia pencitraan lah begitu ya bahasanya. Dia kehilangan panggung. Kehilangan panggung. Jadi bikinlah panggung sendiri. Mencari sosok diri buat panggung sendiri ya. Mungkin ada yang ingin mungkin ingin dilihat, ingin diperhatikan begitu lah mungkin. Hobinya balapan. Tracknya nggak ada gitu. Iya. Atau mungkin hobinya nyanyi, gitarnya nggak ada gitu. Nah hari ini kalau menyanyi Pak Guru bisa fasilitasi gitu. Datang aja ke sini. Nah kalau kita melihat bahwasanya tantangan-tantangan seorang guru, tantangan-tantangan ke depan itu sebenarnya apa yang hari ini dipersiapkan mungkin juga bagi teman-teman yang disiapkan seorang guru menghadapi kondisi ke depan karena ada perubahan saat ya. Kita tidak bisa pungkiri kehadiran teknologi akan merubah cara-cara kita dalam proses dalam pembelajaran. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri karena mulai dari terjadi pandemi itu apa-apa ya semuanya pakai teknologi gitu. Jadi mungkin peran guru itu memang setuju saya tidak akan tergantikan. Cuma bisa digantikan Pak Google ya. Walaupun sifatnya. Cuman kalau seorang guru hanya di situ-situ saja gitu kan. Aku masih seperti yang dulu gitu kan. Seperti lagu saja. Atau mungkin terlalu nyaman, zona yang nyaman gitu. Maka ya akan tertinggal oleh guru-guru lain yang berjalan terus gitu. Menambah ilmunya, menambah kemampuannya gitu. Akan ditinggalkan oleh orang-orang seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih ya berarti guru harus melek teknologi juga. Harus ya Pak Guru. Apalagi zaman seperti ini. Bagaimana hari ini Pak Guru? Kan guru-guru ya zaman kelahiran mungkin 70-an, 80, 90, 2000, ya 90 lah ya. Nah ini kan generasi ada 20 tahun. Bagaimana cara memotivasi teman-teman guru atau ibu bapak guru yang mungkin kelahiran 70-an, 80 atau 60-an. Nah, maksud saya berhubungan dengan perkembangan teknologi nih. Jadi itu adalah sebuah pertanyaan yang muncul di sebuah soal, Pak. Jadi salah satu soal di Olimpiade guru itu ada ya? Tinggal jadi ya? Ada seperti itu? Ada. Jadi bagaimana caranya gitu kan? Jadi caranya dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya komunikasi. Awalnya komunikasi menggunakan SMS dan telepon, kita alihkan dengan menggunakan WA. Gitu. Naik ke WA ya? Naik ke WA dulu. Saya juga lupa sih sebagai host ini, sebagai tuan rumah nyuruhkan tamunya minum. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. WA misalnya. Kemudian dari Word pindah ke PowerPoint, dari PowerPoint lanjut ke Excel gitu kan, yang ada rumus-rumusnya gitu. Jadi semuanya dilakukan secara bertahap. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi sekolah bagikan lewat WhatsApp. Mau nggak mau pasti buka WhatsApp. Yeah. Nah, kemudian file-file yang berkaitan dengan sekolah berangsur-angsur kita rubah dari Word ke PowerPoint misalnya. Seperti infografis misalnya, mau nggak mau buka PowerPoint. Jadi sesuatu itu kalau dibiasakan maka akan menjadi biasa. Kalau biasa jadi budaya. Nah, moto SMA 2 cerdas berbudaya. Nah hari ini kalau kita melihat perkembangan zaman, ya tidak terlepas semua generasi ada zaman-zamannya. Pak Guru masih ingat siapa guru yang Pak Guru masih ingat? Enggak, guru-guru Pak Guru yang dulu. Saya masih ingat guru saya SD, Pak Regen. Guru SD, guru olahraga saya. Ada kenangan khusus mungkin biasanya siswa itu kan ada punya satu kenangan lah begitu dengan seorang gurunya gitu. Karena beliau itu guru olahraga yang cukup keras. Kalau lari-lari gitu. Kalau main-main, kalau istirahat jangan bisa beradu. Jadi dia punya disiplin yang cukup baik. Kemudian saya suka dengan beliau
beliau tidak hanya ngomong soal teori gitu. Jadi teori dan praktek beliau buktikan di lapangan. Nah, gitu. Jadi itulah yang masih terkesan sampai hari. Siapa nama gurunya? Pak Idris. Pak Idris beliau masih hidup sampai hari ini? Kalau saya nggak tahu. Sudah nggak pernah kontak lagi ya? Ini zaman juga ada canggih nih, tinggal cari nih di Facebook atau di mana ketemu deh. Mudah kita cari. Nah, kalau sedikit ini masalah sensitif. Dulu ada guru Umar Bakri sama Iwan Fals menyanyikan lagu Dulu Umar Bakri terkait kesenjangan penghasilan seorang. Kalau Pak Guru ya hari ini bagaimana? Apakah itu pemerintah sudah memberikan suatu semacam hal yang mungkin perhatian kepada sosok guru? Ya, mungkin ini agak sedikit masalah dapur ini. Ini dapurnya nanti kebakar. Asapnya ngepul. Nah, sebenarnya kalau kita bicara guru, ini kita agak sulit untuk menggeneralisasikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena guru itu banyak statusnya, Bro. Ya, ini ada guru honor. Bicara status ini saya suka ini ya. Ya kan? Ya. Ada guru honor. Ada guru PNS. Ya. Besok-besok ini ada namanya guru PPTK. Ya, ya baru tuh. Nah, PPK ya, guru PPK. Honor itu juga macam-macam. Ada honor komite, honor sekolah, ada honor sekolah, ada honor pemda, dan macam. Nah, jadi mungkin ada beberapa segmen guru yang belum tersentuh oleh yang masih mengalami kesenjangan. Ada beberapa segmen guru yang sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi mungkin segmennya berbeda-beda gitu. Mungkin kalau guru PNS sertifikasi lagi kan, itu kan berarti sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Bagaimana kalau yang masih honor misalnya? Apalagi yang padahal jam mengajarnya sama saja dengan guru yang statusnya jam PNS. mengajarnya pergi-pergi pulang malam gitu ya. Tapi, nah berarti memang 3 bulan. Tapi ada masih ada lah terkotak-kotak ya, yang mungkin pada segmen-segmen tertentu ada. Ya, berarti ini kan perlu perhatian khusus lagi yang terkotak-kotaknya supaya jangan ya. Kalau saya ditanya Bang Arken ya, kalau saya tuh berpendapat itu guru itu jangan ada lagi yang statusnya seperti itu. Ya, sama lah kalau misalnya. Karena dia mengajar sama juga. Tahu kan TNI? Ya. Cara masuk TNI gimana? Proses sepanjang. Nah, proses yang masuk TNI itu siapapun orangnya akan mengalami proses yang sama. Ya. Jadi dia TNI. Tapi kalau guru itu beda. Ya. Ada yang lewat jalur ini, ada yang lewat jalur ini, ada yang honor, ada yang komite segala macam, ada yang PNS, ada yang K2, K3 segala macam kan, ada yang jalur umum, CPNS gitu kan. Jadi jalurnya itu banyak gitu. Jadi kalau saya tuh pinginnya tuh jalurnya jangan banyak gitu. Jadi kalau saya sih patut dukung kalau ada yang yang membuat kebijakan guru-guru itu diberikan sebuah saluran yang seragam itu saya mendukung. Ya, sekarang kalau kotak-kotakan ini kalau bisa kita lihat apakah memang kita kekurangan guru atau memang kelebihan guru. Peluang kerja itu yang lebih gampang didapat itu ya menjadi seorang guru atau terlampau dibuka keran seperti itu. Nah, jadi seperti yang awal tadi Pak Arken. Jadi karena jalurnya itu banyak. Jadi kita bingung yang betul-betul menjadi guru itu mana gitu. Ya. Jalurnya banyak gitu kan. Kalau dulu kan orang dari SPG jadi jalurnya kan. Ya. Sekarang karena kerannya dibuka banyak gitu ya. Ya kalau kalau hari ini tantangan guru ya dengan pandemi, dengan kemajuan teknologi, sebenarnya apa yang disiapkan oleh seorang guru? Nah, sebenarnya di awal itu sebenarnya jauh sebelum terjadi pandemi itu sebenarnya Menteri Pendidikan itu tahun 2018 itu sempat meluncing sebuah gerakan yang disebut dengan digitalisasi sekolah sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi tahun 2018 launchingnya pun di Natuna waktu itu 2019. Nah, cuman gagasannya itu sudah berlangsung lama gitu. Begitu juga dengan platform pendidikan digital itu sebenarnya itu sudah disiapkan jauh sebelum pandemi ini. Cuman hal-hal yang berkaitan dengan teknologi sebenarnya itu sudah jauh disiapkan sebelumnya.
Berarti sudah pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan ya, menyiapkan hari ini ya. Seperti kemarin itu tahun 2019 kalau Pak Akhir baca lagi tentang saya itu kan, saya sempat jadi duta rumah belajar itu. Duta rumah belajar itu salah satu visinya dan misinya adalah mensosialisasikan media-media yang berkaitan dengan IT. Nah, itu sudah berlangsung sejak tahun 2017 malah. Nah, sedangkan produk-produk dari rumah belajar itu sendiri itu sudah ada sejak tahun 2011 malah. Wah, itu kan jauh sekali. Berarti sudah disiapkan. Sebelum kita tutup nih, Pak Guru, mungkin apa harapan yang juga Pak Guru ingin sampaikan yaitu kepada peserta didik, baik itu kepada keluarga, untuk pemerintah. Nah, untuk peserta didik, jadi saya sebenarnya podcast ini di beberapa episode itu sebelum ini itu semua bintang tamu saya adalah peserta didik. Jadi mengapa saya pilih mereka sebagai bintang tamu? Karena saya ingin mereka itu menularkan energi positifnya kepada teman-teman yang lain. Jadi kadang-kadang orang hanya melihat sosok si A itu berprestasi, itu hanya melihat sebatas puncaknya saja, tapi dia tidak melihat dari awal mula dia bergerak itu seperti apa. Jadi saya coba mengungkap itu. Jadi harapan saya adalah ketika peserta didik itu melihat jalan cerita yang utuh dari seorang anak berprestasi, mereka bisa mengambil poin-poin positifnya di situ. Jadi ada yang berprestasi bidang akademik, ada yang berprestasi bidang non akademik. Jadi apapun hobinya, apapun passionnya, apapun kesukaannya, tekuni. Kalau ditekuni, insya Allah akan menjadi prestasi. Kalau untuk keluarga, saya berharap keluarga saya baik-baik aja. Baik-baik saja. Kalau untuk pemerintah, ya berat. Mungkin lebih bagaimana harapan ya sebagai seorang guru tadi kan kepada pemerintah ya, dengan kondisi seperti apresiasi lah Hari Guru gitu. Nah, kita nggak tahu nih, apakah saya nggak tahu atau kayak informasi yang saya nggak terima gitu kan. Cuman faktanya tidak ada kegiatan gitu. Ada kegiatan nggak hari ini? Penghargaan. Nah, jadi mungkin itu yang terlewatkan gitu ya, sesuatu yang terlewatkan gitu. Mungkin di pemerintah pusat ada upacaranya gitu. Bahkan di beberapa daerah itu dia punya kegiatan malah seminggu, 2 minggu sebelum Hari Guru itu. Jadi dia bikin kegiatan yang puncaknya di Hari Guru itu. Nah, jadi harapan saya sih kita mungkin tidak menagih yang besar lah, tapi kita ingin bagaimana ada apresiasi gitu. Apresiasi itu bukan bentuknya macam-macam berarti. Ada di satu daerah misalnya upacara, atau di daerah lain mengundang guru-guru yang punya prestasi misalnya, dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian silaturahmi. Nah, ada beberapa tempat itu mengadakan lomba. Nah, lomba guru-guru di tingkat kecamatan misalnya, di tingkat kabupaten, kota misalnya. Nah, itu kan sebuah kegiatan di mana dalam kegiatan itu bisa memacu guru itu untuk berkarya. Nah, kalau wadah seperti itu kita buka selebar-lebarnya gitu, itu akan efeknya luar biasa. Saya masih ingat ketika pemilihan duta rumah belajar itu, Pak Arken itu kan skopnya, ruangnya provinsi. Jadi tahun ini itu sudah ada 5 guru yang akan dipilih menjadi duta rumah belajar di tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dari 5 guru itu, 2-nya dari Batam. Yang 3 lagi Tanjung Pinang, Bintan, salah satu lagi itu Lingga. Nah, apa yang membuat saya menarik bukan data kosongnya, tapi yang membuat saya menarik, Dinas Pendidikan Kota Batam itu membuat statusnya selamat kepada 2 nama berikut yang lolos. Sederhana. Ucapan sederhana. Nah, ucapan sederhana itu mereka post di akun medsos masing-masing. Nah, itu menurut saya walaupun 2 kalimat itu apresiasi. Jadi memberi apresiasi itu sangat mudah.
bukan hanya dalam bentuk mungkin materi, hanya mengucapkan Ucapan. terima kasih saja itu sudah suatu hal yang luar biasa. Baiklah rekan-rekan, terima kasih sudah bergabung di saluran Natuna Podcast di Natuna Production. Kita malam ini akhir ngobrolin ngobrolin prestasi dan inspirasi bersama guru yang berprestasi dan memberi inspirasi juga kepada para peserta dunia. Terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih warga. Semoga sukses selalu. Ya, terima kasih. Nah, saya sebelum menutup acara ini, saya sedikit mengambil ucapan kalimat bijak dari yang pernah mungkin kita juga sama dengar. Guru bukan orang hebat, tetapi semua orang hebat berkat jasa guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waste another day, eyes on my display.